Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang filmnya sendiri sudah terbilang cukup jadul. Film yang akan saya rangkum tersebut berjudul Fight Back to School. Fight Back to School merupakan film action komedi Hong Kong yang dibintangi oleh sang raja komedi yaitu Stephen Chow. Mendengar nama Stephen Chow saja pasti kamu sudah bisa menebak alur film ini akan berjalan seperti apa. Kocak, tidak pernah serius dan absurd memang menjadi ciri khas Stephen Chow dalam bermain peran film komedi. Film yang dirilis pada tahun 1991 ini memang mempunyai latar dan setting yang sedikit jadul dengan tampilan wardrobe yang old fashion. Mungkin kamu di sini akan melihat gambaran kota dan budaya Cina pada tahun itu melalui film yang satu ini. Namun hal itu justru membuat film yang satu ini lebih autentik, sederhana dan menghibur sembari dengan jokes yang disajikan ala-ala film komedi Cina. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai pada saat Chow Sing Sing, seorang anggota polisi yang sedang berlatih di satuan kepolisian. Dan misi mereka dalam latihan kali ini adalah untuk melepaskan seorang sandera. Dalam latihan pelepasan sandera ini yang dibutuhkan adalah kekompakan dan kerjasama anggota tim antara Chow Sing Sing dan anak buahnya. Singkat cerita, Chow Sing Sing berhasil menyelamatkan seorang sandera tersebut. Dan setelah latihan ini selesai, pengawas latihan mengatakan bahwa Chow Sing Sing gagal dalam latihan ini. Dikarenakan Chow Sing Sing yang beraksi sendiri layaknya Rambo dan tidak memperdulikan keselamatan para anak buahnya. Pada keesokan harinya, Chow Sing Sing dipanggil untuk menemui bosnya. Bosnya tersebut menawarkan promosi kenaikan pangkat jabatan kepada Chow Sing Sing. Awalnya, Chow Sing Sing cukup risih dengan kelakuan bosnya yang tampak seperti penyuka sesama jenis dan membuatnya ragu-ragu dengan tawaran bosnya karena Chow Sing Sing masih menyayangi keperjakaannya. Hingga kemudian bosnya mengatakan maksud yang sebenarnya. Bosnya mengatakan bahwa suatu hari beberapa siswa sekolah mengunjungi kantor polisi. Dan setelah kunjungan para siswa tersebut, kemudian diketahui bahwa sepucuk pistol telah menghilang. Pistol yang hilang tersebut adalah pistol milik bosnya, yang selama 30 tahun sama sekali belum pernah digunakan untuk menembak, dan pistol tersebut hanya digunakan untuk menggaruk punggung yang gatal. Dikarenakan tidak bisa asal mengobrak-abrik sekolahan untuk mencari pistol tersebut, maka dari itu bosnya memerintahkan Chow Sing Sing untuk menyamar menjadi seorang siswa dan menyelidiki siapa yang telah mengambil pistol bosnya. Singkat cerita, Chow Sing Sing sudah menyamar menjadi seorang siswa di sekolah bernama Edinburgh. Dan di hari pertamanya masuk sekolah, Chow Sing Sing sudah datang kesiangan pergi ke sekolah tersebut. Di depan pintu masuk, Chow Sing Sing sudah dihadang oleh seorang guru. Saat melewati halaman, Chow Sing Sing melihat para siswa yang sedang dijemur dan dihukum karena datang terlambat ke sekolah. Ia juga melihat papan peraturan tata tertib siswa yang begitu panjang dan banyak di sekolah tersebut. Setelah sang kepala sekolah membaca surat pindah milik Chow Sing Sing, dan beliau menegaskan bahwa beliau tidak akan mentoleransi siswa yang melanggar aturan dan berkelakuan buruk di sekolah tersebut. Chow Sing Sing yang amat tidak suka belajar ini akhirnya mau tidak mau dia kembali terjun ke sekolah dan menyamar sebagai murid pindahan. Saat berada di dalam kelas pun Chow Sing Sing sering melamun dan tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Alhasil dirinya sering dilempar penghapus oleh para guru. Saat pelajaran matematika berlangsung, seorang guru menyuruhnya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Suatu hari saat ada mata pelajaran kimia berlangsung, Chow Sing Sing bersama seorang temannya yang bernama Kura-Kura Wong dipanggil ke depan kelas untuk membantu guru mata pelajaran tersebut. Guru yang menjadi pengajar di pelajaran kimia tersebut ternyata adalah seorang laki-laki tua yang sudah sangat pelupa. Bahkan karena saking pelupanya, beliau sampai 3 kali menanyakan nama kepada Chow Sing Sing.
Sang guru kimia tersebut mengatakan kepada Cho Sing Sing dan kura-kura Wong bahwa percobaan kali ini cukup rumit dan mereka harus mengingat setiap langkahnya. Karena jika mereka sampai lupa maka akan sangat berbahaya. Namun karena beliau sendiri adalah orang yang sangat pelupa, kemudian terjadilah sebuah singkat cerita, kemudian Cho Sing Sing yang sudah tidak tahan lagi berada di sekolah tersebut, kemudian dia mencoba pergi dengan memanjat pagar sekolahan. Namun dia dihalangi oleh seorang tukang sapu di sekolahan tersebut. Beliau bernama Pak Mantat. Pak Mantat ini mengaku bahwa dirinya adalah seorang mata-mata yang sedang menyamar. Kemudian Cho Sing Sing mencoba kembali untuk pergi dari sekolahan. Namun lagi-lagi dia dihalangi, dan kali ini yang menghalanginya adalah para guru. Setelah melewati para guru yang mencoba menghalanginya, kemudian Chow bertemu dengan seorang guru pengawas yang cantik yang bernama Guru Ho. Karena Cho Sing Sing yang mengaku sedang demam dan ingin pulang ke rumah, kemudian dia dibawa ke ruang UKS oleh Guru Ho. Dan di ruang UKS sendiri, Guru Ho mengetahui bahwa Cho Sing Sing hanya pura-pura demam. Singkat cerita, sekembalinya dari UKS, kemudian Cho Sing Sing kembali masuk ke dalam kelas. Dan ketika masuk, dia bertemu dua orang murid yang sedang mengganggu kura-kura Wong. Mereka bernama Johnny dan yang satunya panggil saja Jono. Pulangnya dari sekolah, Cho Sing Sing kembali bertemu dengan Pak Mantat, yang dimana Pak Mantat kembali mengatakan kode rahasia kepada Cho Sing Sing. Dan kali ini beliau mengatakan kode yang benar kepada Cho Sing Sing. Dan kemudian Cho Sing Sing mengenali siapa Pak Mantat yang sebenarnya. Setelah itu kemudian Cho Sing Sing mengawasi Johnny dari kejauhan. Dan Pak Mantat memberitahukan kepada Cho Sing Sing bahwa Johnny memiliki backingan yang hebat. Dia bernama Teddy Big. Johnny sendiri merupakan orang yang paling dicurigai terkait kasus pistol bosnya yang hilang dicuri. Sekembalinya ke sekolah, Cho Sing Sing sering mendapat hukuman karena tidak mengerjakan PR. Ketika dihukum di luar kelas, teman si Johnny yaitu Jono, dia iseng-iseng mengganggu Cho Sing Sing yang sedang dihukum. Sebelumnya Cho Sing Sing sudah memperingatkan kepada Jono bahwa melihat boleh saja asal jangan sampai tertawa. Namun karena Jono yang tidak mendengarkan peringatan Cho Sing Sing, kemudian Cho Sing Sing juga dihukum di lapangan depan sekolah. Di sana dia dipertontonkan oleh para siswa. Dia juga dimaki-maki oleh para guru. Bahkan seorang guru kimia yang telah kita lihat di adegan awal, beliau mengatakan bahwa Cho Sing Sing adalah seorang siswa yang pelupa dan benar-benar tidak berguna. Kemudian di suatu pagi terlihat Cho Sing Sing yang sudah berangkat kembali untuk bersekolah. Namun dia terlihat kepanikan karena belum mengerjakan PR biologinya. Kemudian Cho Sing Sing menawarkan imbalan $50 bagi siapa saja yang mau mencontekkan PR biologi kepadanya. Sontak teman-temannya pun berebutan untuk mencontekkan PR kepadanya. Kemudian di dalam kelas, Cho Sing Sing tampak percaya diri karena telah mengerjakan PR biologinya. Namun tak lama setelah itu, datanglah seorang guru yang mengumumkan bahwa hari ini akan diadakan ulangan dadakan, dan mereka yang gagal akan dihukum berdiri di lapangan selama 1 minggu. Cho Sing Sing yang tidak siap dengan ulangan tersebut, dia hanya bisa menatap soal tersebut sambil berkeringat. Kemudian Cho Sing Sing mempunyai ide dan dia lantas mengeluarkan ponsel dari tasnya untuk menelpon Pak Mantat. Dan Pak Mantat sendiri kemudian menghubungi bosnya yang berada di kepolisian untuk membantu Cho Sing Sing dalam mengerjakan soal ulangan. Dalam sekejap kantor polisi tersebut menjadi heboh dan tampak seperti menangani kasus besar, dikarenakan para anggotanya yang sedang panik mencari jawaban ulangan sekolah. Namun tak lama kemudian Pak Mantat yang menjadi penghubung antara Cho Sing Sing dan kantor kepolisian, kemudian dia ditemui oleh seorang guru yang memintanya untuk memperbaiki WC yang mampet. Karena teleponnya terputus dengan Pak Mantat, bosnya dan para polisi yang lain pun mengira bahwa soal yang dikerjakan oleh Cho Sing Sing telah selesai. Sementara itu Cho Sing Sing yang masih dalam pengerjaan soal ulangan, dia kemudian melihat kura-kura Wong yang sedang mencontek dalam mengerjakan soal tersebut. Dan dia pun buru-buru ikut mencontek dan mengeluarkan buku dari dalam tasnya. Hingga kemudian buku yang sedang dicontek Cho Sing Sing pun jatuh dan menyebabkan perbuatan mereka diketahui oleh guru.
Singkat cerita, Cho Sing Sing kemudian telah dibawa ke ruangan kepala sekolah. Dan yang mengejutkan adalah ternyata Cho Sing Sing mencontek menggunakan buku sastra. Sedangkan soal yang diujikan tadi adalah soal mata pelajaran sejarah. Dan sang kepala sekolah juga akan memanggil orang tua Cho Sing Sing ke sekolah. Namun Cho Sing Sing mengaku bahwa dia hanya tinggal sendirian dan tidak mempunyai orang tua. Tetapi setelah Pak Kepala Sekolah memeriksa berkas milik Cho Sing Sing, beliau mendapati bahwa Pamantat adalah orang tua dari Cho Sing Sing. Kemudian setelah Pamantat datang ke ruangan tersebut, Pak Kepala Sekolah mengatakan kepada Pamantat bahwa Cho Sing Sing telah mencontek saat mengerjakan ulangan. Dan untuk menjaga identitas mereka berdua, kemudian Pamantat berpura-pura menasihati dan kemudian dilanjutkan dengan menghajar. Lalu setelah itu mereka berdua pun didatangi oleh Guru Ho. Guru Ho mengatakan bahwa mulai besok ia akan memberikan les kepada Cho Sing Sing. Saat akan kembali menuju kelas, Cho Sing Sing diberitahu oleh seorang murid bahwa Johnny and the Gang sudah menunggunya di atas sekolah dan dia ingin bertemu dengan Cho Sing Sing. Setelah berada di atas, Cho Sing Sing mendapati Johnny dan gengnya yang bermaksud untuk memberi pelajaran kepada dirinya. Di sini Cho Sing Sing hanya berdiri sendirian tanpa ada seorang pun siswa yang berani membelanya, kecuali si Kura-Kura Wong. Ketika para anak buah Johnny yang bermaksud akan menangkap Kura-Kura Wong, saat itulah Cho Sing Sing menendang sebatang rokok yang sedang dihisap oleh Johnny. Dan hal tersebut cukup membuat mereka semua terkejut. Johnny yang tak terima kemudian mengeluarkan sebilah pisau dari saku bajunya. Namun dengan santainya Cho Sing Sing memberikan tendangan ke wajah si Johnny. Kemudian di rumah terlihat Cho Sing Sing dan Pamantat yang sedang melakukan beres-beres dan bersih-bersih. Hal itu dilakukan karena Cho Sing Sing yang tidak ingin Guru Ho melihat rumah mereka yang berantakan ketika Guru Ho memberinya les di rumah. Cho Sing Sing juga memerintahkan agar Pamantat membuang semua majalah pornonya. Saat di sekolah, kini terlihat Cho Sing Sing yang menjadi lebih cerdas dari sebelumnya. Dia kini bahkan mampu mengerjakan soal di papan tulis dengan benar dan tanpa kesulitan. Pada suatu hari, Guru Ho mengajak para siswa untuk pergi piknik sebagai obat mengusir stres dan kebosanan selama belajar di sekolah. Di situ kemudian Cho Sing Sing duduk berduaan dengan Guru Ho dan mereka membahas tentang hubungan percintaan mereka masing-masing. Di sini Guru Ho memberitahu kepada Cho Sing Sing bahwa pacarnya adalah seorang polisi dan dia sendiri mengatakan bahwa semakin hari dia semakin tidak menyukai polisi. Setelah membahas masalah percintaan, kemudian Guru Ho membahas tentang prestasi Kura-Kura Wong yang menurun pada belakangan ini. Cho Sing Sing sendiri diminta oleh Guru Ho untuk membantu Kura-Kura Wong dalam belajar, dan Cho Sing Sing pun menyanggupinya. Singkat cerita kemudian Cho Sing Sing kini telah berada di rumah Kura-Kura Wong untuk membantu mengajarinya belajar. Cho Sing Sing juga memberi kewenangan kepada neneknya Kura-Kura Wong untuk memukuli kepalanya dengan tutup kaleng biskuit. Ketika jam pulang sekolah, Cho Sing Sing telah dihadang oleh seseorang yang bernama Teddy Big. Teddy Big sendiri merupakan seorang penyelundup senjata ilegal. Namun kemudian Teddy Big pun pergi setelah melihat seorang anggota polisi yang mengawasinya dari kejauhan. Kita panggil saja namanya Supri. Dan Supri merupakan seorang polisi sekaligus pacar dari Guru Ho. Ketika sedang makan malam bersama dengan Guru Ho, Supri mengatakan kepada Guru Ho bahwa di sekolahnya sekarang bertambah satu geng triad baru. Dia menyebut bahwa Cho Sing Sing merupakan kepala dari geng tersebut. Guru Ho yang tidak terima jika Cho Sing Sing disebut telah membuat geng, dia kemudian membantah perkataan Supri. Dia juga memperingatkan kepada Supri agar tidak mencampuri urusannya dengan para murid. Karena murid yang tidak baik adalah tanggung jawab sekolah untuk mengajarinya sampai menjadi baik. Kemudian di suatu malam terlihat Guru Ho yang mendatangi rumah Cho Sing Sing untuk memberinya les. Sedangkan di kamarnya Cho Sing Sing sedang menyiapkan kejutan berupa sekuntum bunga dan sepucuk surat untuk Guru Ho. Melihat Cho Sing Sing dan Guru Ho, kemudian Pamantat memberikan kondom kepada Cho Sing Sing sambil berkata, namun kemudian Cho Sing Sing membuang kondom tersebut. Sementara di kamar, Guru Ho merasa kecewa setelah melihat isi surat dari Cho Sing Sing. Ketika dia hendak keluar, dia melihat Cho Sing Sing yang sedang memegangi kondom. Namun Cho Sing Sing buru-buru membuka bungkus kondom tersebut
dan langsung mengunyahnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah permen karet. Saat akan meninggalkan Cho Sing Sing, Guru Ho melihat Paman Tat di luar, yang saat itu Paman Tat ditangkap oleh para anak buahnya Teddy Big. Cho Sing Sing yang melihat hal itu pun segera bergegas menolong Paman Tat. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah Teddy Big, Cho Sing Sing dan Paman Tat tidak sengaja keceplosan saat berbicara, tanpa mereka sadari bahwa Guru Ho berada di belakangnya dan mendengarkan percakapan mereka. Alhasil Guru Ho pun tahu bahwa mereka bukanlah ayah dan anak, melainkan mereka berdua adalah dua orang polisi yang sedang menyamar. Setelah mengetahui identitas asli mereka berdua, sekaligus merasa kesal karena telah dibohongi, kemudian Guru Ho pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian saat pulang sekolah, Cho Sing Sing kembali dihadang oleh para anak buah Teddy Big, sementara Supri yang sedari tadi mengawasi dari kejauhan. Kemudian dia pun keluar dan membuat para anak buah Teddy Big melarikan diri. Namun bukannya menangkap para anak buah Teddy Big, Supri justru menangkap Cho Sing Sing dan membawa Cho Sing Sing ke kantor polisi. Singkat cerita, setelah berada di kantor polisi, Cho Sing Sing sedang diinterogasi oleh Supri dan para anak buahnya. Dan tak lama setelah itu, kemudian Guru Ho datang ke sana. Melihat Cho Sing Sing yang akan dipukuli oleh mereka, lantas Guru Ho bermaksud untuk memberitahukan identitas Cho Sing Sing yang sebenarnya kepada Supri. Namun Cho Sing Sing mencegahnya hingga kemudian Supri yang melihat bahwa Cho Sing Sing telah mencium pacarnya, lalu tanpa banyak basa-basi pun dia langsung memukuli Cho Sing Sing. Kemudian datanglah Paman Tat dan bosnya untuk menghentikan mereka. Lalu ketika sudah berada di rumah, Paman Tat mengatakan kepada Cho Sing Sing bahwa sebenarnya dari awal dia sudah tahu tentang di mana Teddy Big menyimpan senjata-senjata selundupannya. Lalu di malam harinya mereka mengendap-endap masuk ke tempat Teddy Big menyimpan senjata selundupannya. Setelah menemukan senjata-senjata itu, mereka menemukan beberapa senjata laras panjang dan sebuah pistol polisi yang tidak lain adalah pistol milik bos mereka. Kemudian Cho Sing Sing pun langsung membawa senjata-senjata tersebut, tanpa dia sadari bahwa Paman Tat belum naik ke atas truk tersebut. Dan alhasil, Paman Tat pun berhasil ditangkap oleh para anak buah Teddy Big. Setelah sampai di rumah bosnya, Cho Sing Sing baru menyadari bahwa Paman Tat tidak berada di dalam truk. Lalu kemudian Cho Sing Sing bergegas pergi ke tempat di mana Teddy Big menyandra Paman Tat. Setelah sampai di tempat tersebut dan telah mendapatkan Paman Tat kembali bersamanya, kemudian Cho Sing Sing membakar mobil yang berisi senjata selundupan tersebut. Kemudian Teddy Big dan para anak buahnya pun langsung mengejar Cho Sing Sing dan Paman Tat. Cho Sing Sing dan Paman Tat lalu berlari hingga ke dalam sekolahan, yang dimana pada saat itu para murid sedang berada di sana guna untuk mempersiapkan acara kelulusan. Lalu Cho Sing Sing dan Paman Tat masuk ke dalam sebuah labirin disusul oleh para siswa yang bermaksud untuk membantunya. Namun sayangnya seorang siswa tertembak oleh anak buah Teddy Big, dan berakhir para siswa tersebut disandra oleh Teddy Big. Karena Teddy Big yang mengancam akan membunuh para siswa, lalu Cho Sing Sing pun keluar untuk menolong mereka. Setelah berhasil mengalahkan beberapa anak buah Teddy Big kini justru menyandra Guru Ho. Setelah saling mengancam untuk menembak satu sama lain, kemudian Cho Sing Sing pun menyerah dan memilih untuk meletakkan senjatanya. Dan tak lama setelah itu kemudian datanglah bosnya Cho Sing Sing yang langsung menembaki para anak buah Teddy Big. Teddy Big lalu pura-pura menyerah, namun kemudian dia berhasil menjatuhkan senjata milik bosnya Cho Sing Sing. Cho Sing Sing yang melihat hal itu dengan sigap dia langsung melemparkan senjatanya ke arah Teddy Big dan berhasil mengenai Teddy Big hingga terjatuh. Dan tanpa berlama-lama lalu Cho Sing Sing pun langsung menangkap dan memborgol Teddy Big. Setelah semuanya berakhir, kemudian bosnya Cho Sing Sing lalu pergi dan mengatakan bahwa pangkat Cho Sing Sing sekarang adalah kepala inspektur. Di akhir film, setelah Cho Sing Sing berhasil menyelesaikan tugasnya, terlihat dia yang sedang berpamitan kepada para teman-temannya sebelum dia pergi dari sana. Namun ketika dia akan pergi, tiba-tiba dia melihat. Oke, karena saya sudah capek ngomong, maka saya tutup dulu videonya. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan supaya channel yang baru memiliki 8 subscriber ini bisa memiliki tanda-tanda kehidupan. Oke, sekian dan terima kasih.